Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini, di saung di daerah Bogor, malam-malam seperti ini sambil mendengarkan suara gemericik air yang mengalir. Salam salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Semoga kita semua ini termasuk para pendengar yang dimuliakan oleh Allah menjadi pengikut setia baginda Rasulullah SAW dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, izinkan saya pada kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan sekelumit tentang sholat, tapi ingin saya kaitkan dengan pandangan para sufi ya. Nah, sholat ini memang ibadah yang luar biasa. Di dalam Islam menjadi ibadah yang wajib, ya, bahkan menurut para hukum fikih ya, Islam kita, bahwa sholat itu diterima tidaknya ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain, ya harus dilihat, diperiksa sholatnya. Itu menunjukkan pentingnya sholat bagi orang-orang yang mengaku dirinya Islam dan juga beriman. Nah, tapi bagaimana sholat ini menurut para ahli-ahli tasawuf ya? Nah, sholat ini diawali dengan niat yang baik ya. Niat itu adalah ruh daripada sholat ya. Tanpa niat sholat tidak memiliki makna. Tentu sebelumnya sudah ada syarat sahnya sholat. Tapi mungkin kesempatan ini saya tidak membahas terlalu jauh tentang apa syarat sahnya sholat. Ya, karena itu sudah kita sering pelajari. Tapi bagaimana kedudukan niat tadi? Niat itu menjadi bagian daripada rukun sholat. Ya. Nah, saking pentingnya menjadi rukun sholat niat itu. Niat itu adalah ruh seperti yang saya sampaikan. Tanpa niat maka gerakan sholat itu tidak memiliki makna di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya niat ini, maka disebut dengan niat itu adalah ruh daripada semua ibadah kita. Apapun yang kita lakukan bergantung bagaimana niatnya. Artinya niat ini memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam semua amaliyah kita, termasuk di dalamnya sholat itu. Nah, di dalam sholat kita setelah niat itu, kita disuruh berdiri tegak. Ya. Menurut hukum fikih Islam itu harus berdiri tegak. Berdiri tegak itu menurut Ibnu Arabi, ya, rahimahullah alaih, ya, seorang ulama besar pada zamannya. Beliau mengatakan berdiri itu layaknya kita mengambil simbol alif, huruf alif dalam harful jalalah. Dalam lafaz Allah itu dimulai dengan huruf alif. Dan berdiri tegak itu adalah huruf alif. Ya. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang berdiri tegak. Bagaimana layaknya huruf alif pada lafzul jalalah. Itu menurut Ibnu Arabi. Jadi orang yang sholat memang harus berdiri tegak. Ya. Karena nanti kita akan berdiri tegak di hadapan Allah. Ya. Lalu di dalam lafzul jalalah menurut Ibnu Arabi ada huruf lam. Huruf lam itu disimbolkan dengan ruku. Ya. Ruku itu seperti layaknya huruf lam. Ya. Apa maknanya huruf lam itu? Huruf lam itu adalah tanda atau simbolitas kita menghormati Allah sebagai Sang Khalik, pencipta kita. Ya. Kita harus menghargai Allah sebagai Sang Pencipta kita. Maka disuruh ruku. Bentuk ruku itu seperti huruf lam dan harful jalalah. Nah,
lam ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah. Kalau dalam kebiasaan kita sesama makhluk, orang-orang Jepang itu para pendengar yang dimuliakan Allah, biasanya mereka kalau ketemu sesama saudaranya, dia membungkukkan badannya. Itu contoh bagaimana dia menghormati sesamanya. Nah, bagaimana kita menghargai Allah, menghormati Allah, itu jauh lebih harusnya. Nah, tentu yang menghormat itu tidak berhenti pada simbolitas bungkuknya seperti huruf lam tadi. Tapi lebih dari itu adalah jiwa kita, ruhani kita, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta kita. Dan itu simbolitas yang kedua dari lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Nah, yang ketiga itu adalah setelah ruku kita disuruh bangkit untuk berdiri kembali. Nah, bangkit setelah ruku berdiri kembali itu adalah simbolitas bahwa kita setelah kematian, proses kematian itu, wahai saudaraku, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Di yaumul mahsyar nanti akan dihidupkan kembali. Maka setelah itu baru kita sujud. Menurut keterangan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, dikatakan bahwa gerakan sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sujud itu sendiri. Maka sujud ini, kata Rasulullah, diperlamalah. Ya, perbanyaklah sujud, ya. Atau lama-lamalah dalam bersujud. Terutama sujud terakhir kita itu. Di mana kenapa kita disuruh berlama-lama dalam bersujud? Karena bagian yang harus merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pencipta itu, Sang Khalik, adalah bagian dari leher ke atas. Dan inilah esensinya manusia itu adanya dari leher ke atas. Dan ini juga bagian anggota tubuh kita yang sangat kita hargai dalam kehidupan kita. Ya, dari leher ke atas. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa konsentrasi dalam sholat, ulama-ulama tasawuf mengatakan, tutuplah 5 panca indera. Nah, 5 panca indera itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, semuanya ada dari leher ke atas. Hidung kita, mata kita, pendengaran kita, mulut kita, ya, semuanya ada dari leher ke atas. Dan ini biasanya yang dipelihara oleh manusia. Sangat dihargai manusia itu karena dari leher ke atas, bukan ke bawah. Ya. Maka banyak saudara kita, ibu-ibu itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mempercantik dari leher ke atas. Bahkan ketika kita berbuat yang salah, tertangkap basah, yang malu itu adalah dari leher ke atas. Wajah kita yang malu. Ya. Dan inilah yang harus sujud itu ada 5 panca indera itu. Dan inilah yang disuruh merendah dan rata dengan tanah asal kejadiannya. Nah, inilah sebenarnya konsep Islam itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu itu seakan-akan Allah mengatakan, hei Munawar, kamu itu asalmu dari tanah yang kamu injak saban hari, ya. Maka kamu saat ini ketika kamu menyembahku, maka kamu rata bersama dengan tanah asal kejadian. Yang kamu hina dina dari setetes air mani itu. Dan itulah konsep inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita yang sujud, ruku itu, hei hambaku, kamu itu memang asalnya dari tanah. Kembali ke tanah suatu saat. Maka kenapa kita disuruh 5 kali sehari semalam untuk mencium bumi? Maka para sufi itu mengatakan, sholat malam itu adalah mencium bumi. Semakin sering seseorang mencium bumi, semakin dia kenal siapa dirinya. Dari mana asal mulanya, kedatangannya, dan akan kemana dia akan kembali. Itulah pelajaran besar daripada sholat menurut kaum sufi, kaum tasawuf. Ya. Jadi pelajaran besar kita lewat sholat adalah bagaimana kita mengenal jati diri kita, asal kejadian kita. Jadi ketika kita melakukan ruku dan sujud, pada saat itu pula kita diperkenalkan untuk mengenali diri kita, asal kejadian kita, dan kemana kita akan kembali.
asal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan inilah esensi sholat itu menurut para kaum sufi. Dan ketika sujud, kemudian kita salam. Setelah sujud itu ada prosesi yang namanya salam. Nah, takbiratul ihram, berdiri ketika takbiratul ihram sampai sujud, menurut Ibnu Arabi, itu adalah hubungan kita vertikal kepada Allah. Tapi ketika kita masuk pada salam, salam itu kita kembali kepada hablum minan nas. Ya, hablum minallah itu mulai takbiratul ihram, ya, sampai kepada sujud. Sementara setelah tahiyat itu ada salam. Kita menoleh ke kanan, itu menunjukkan hablum minan nas. Setelah kita menjalin hubungan yang mesra kepada Tuhan, ya, sebagai pencipta kita, ya, maka kita disuruh kembali turun ke bumi. Setelah mi'raj ke atas, naik kepada Allah, maka kita harus turun ke bumi untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada makhluk bumi. Dan itulah makna esensial daripada salam di kanan. Yuk lihat tetangga sebelah kanan kita. Ada yang tidak makan apa tidak? Kita bantu segera. Dan juga kita salam sebelah kiri. Kita disuruh menengok tetangga sebelah kiri kita. Apakah ada orang di tetangga sebelah kiri kita yang belum makan? Maka kita harus turun ke bumi untuk menyampaikan risalah-risalah ilahiyah yang kita sudah lakukan semenjak daripada takbiratul ihram hingga tahiyatul akhir itu tadi. Nah, inilah sekelumit. Ya. Kalau kita mau mengkaji lebih jauh, saya kira akan panjang sekali. Tapi minimal ada yang bisa kita petik dari ibadah sholat yang kita lakukan saban hari 5 kali sehari semalam. 17 rakaat yang kita lakukan. Nah, hendaknya kita kaji lebih jauh lagi apa makna sholat itu tadi. Belum lagi kita bicara bagaimana martabat sholat di hadapan Allah. Saya kira episode berikutnya. Terima kasih saudaraku yang dimuliakan Allah. Semoga ada manfaatnya yang sekelumit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.